Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita mengenai ketegangan yang telah terjadi di desa Konoha. Informasi yang admin sampaikan berdasarkan analisa yang telah terjadi sebelumnya dan itu dikemas dengan baik dalam bentuk alur cerita. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan sebuah makanan dan segelas teh atau kopi panas, untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-33 kemarin, Eida menyadari bahwa dia ternyata sedang diincar oleh Boruto. Eida tahu bahwa Zeno miliknya adalah hal utama yang telah membuat semuanya menjadi terbalik. Walaupun Eida telah meminta maaf pada Boruto pada chapter 80 lalu, itu tetap tidak menjadi alasan bagi Boruto untuk tidak mengembalikan semua situasi tersebut. Boruto tak mungkin mau bahwa dirinya akan dibunuh oleh Kawaki dan tak bisa melihat orang tuanya lagi. Maka dengan itu, dia harus mencari Eida terlebih dahulu untuk mencoba membujuknya agar mau bekerja sama dan mengembalikan semuanya. Akan tetapi, Eida telah sepenuhnya berada di pihak Kawaki. Dan dengan inisiatif dirinya sendiri, Eida memutuskan untuk pergi ke tempat berbeda, lalu membuat sebuah penghalang di sana. Tujuan dibuatnya penghalang itu, agar tim sensor Konoha tak bisa mendeteksi cakranya maupun cakra dari Boruto. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-34 ini. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan sekolah akademi, sedang terjadi aksi saling serang antara shinobi veteran dengan para pasukan kode. Shino terlihat menggunakan kekuatan serangannya untuk mencoba memusnahkan Sumeaka Kode. Akan tetapi, mereka kesulitan melawannya karena Sumeaka terus bermunculan hingga merusak beberapa fasilitas sekolah. Shino mencoba memberitahu hal ini kepada Shikamaru untuk mengirim bantuan ke mereka. Dengan ekspresi khawatir, Shino kemudian berkata ke salah satu tim sensor, laporkan kepada Shikamaru bahwa kita membutuhkan beberapa shinobi tambahan. Shinobi tersebut lalu menyampaikan pesan Shino kepada Shikamaru melalui alat komunikasi. Shikamaru lalu mendapatkan pesan tersebut dan dia memanggil Kiba serta menyuruh Hanabi untuk berpartisipasi ke sana. Beberapa shinobi angkatan Boruto seperti Metal Lee dan Hokita Ketori sebagai anggota Anbu juga ikut bersama mereka ke sekolah akademi Konoha. Mereka kemudian bergegas menuju ke sana dengan perasaan nostalgia karena kembali ke sekolah akademi. Dalam beberapa menit kemudian, mereka telah sampai dan menemukan tempat itu penuh dengan para pasukan Jubi milik Kode. Mereka kemudian membantu shinobi lainnya dengan langsung menolong beberapa yang terluka. Sementara di sisi yang berbeda, Sarada masih bersusah payah untuk menahan seorang Kode. Sarada belum menggunakan kekuatan Mangekyo miliknya yang benar-benar terlihat masih misterius. Dengan ekspresi serius Sarada berkata, kali ini, kau tak akan kubiarkan masuk terlalu jauh. Sarada mengaktifkan Chidori, lalu maju menyerang seorang Kode. Sarada kemudian berbicara dalam hati dengan berkata, kira-kira kemana dia akan berpindah menggunakan limiternya. Jika aku berhasil mengetahui kemana dia bergerak, serangan ini sudah cukup untuk dapat melukainya. Kode terlihat hanya senyum, sambil melihat datangnya Sarada ke arahnya. Kode lalu menggunakan cakar miliknya untuk membuat pola berpindah ke tempat yang berbeda. Dia perlahan masuk ke dalam limiter itu, yang membuat Sarada akhirnya menyadari pergerakannya. Sarada seketika berhenti, sambil mencoba mencari tahu kemana Kode akan berpindah. Ternyata, bukan Sarada yang dia incar melainkan Kakashi yang sedang terluka sebelumnya. Seketika, dia muncul di depan Kakashi dan menusuknya dengan kekuatan lengan cakarnya. Kakashi terluka parah di bagian bahu, yang membuatnya langsung terkapar. Yamato panik dan dia langsung menyerang Kode menggunakan Mokuton miliknya. Akan tetapi, Kode langsung berpindah kembali ke tempat yang berbeda. Lalu dari kejauhan, Sarada berteriak sambil memanggil nama Kakashi. Setelah itu, Yamato mengangkat Kakashi dan dia membawa Kakashi ke tempat tim medis. Untung saja, Sakura muncul dan dia bersedia menyembuhkan luka Kakashi. Nah seperti yang kalian ketahui, Masashi Kishimoto seorang penulis Naruto dan Boruto, pernah menyampaikan sebuah pesan yang membingungkan. Dalam sebuah wawancara, salah satu orang bertanya soal karakter selanjutnya yang akan dimatikan. Kishimoto pernah menjawab bahwa setelah Kurama, ada karakter lain yang akan mati di seri Boruto. Dia menyampaikan itu dalam keadaan tertawa dan mungkin sedikit bercanda. Nah karakter yang dia maksud tersebut, merupakan para karakter veteran yang telah muncul di seri Naruto. Akan tetapi, admin berpikir bahwa itu hanyalah jawaban bersifat candaan saja.
Jika seandainya nanti benar, maka telah banyak nama-nama karakter lama yang bakalan mungkin akan mati ke depannya. Salah satu nama yang paling mungkin adalah, yakni Kakashi Hatake. Ada beberapa teori yang bisa menjadi acuan kenapa seorang Kakashi harus mati. Namun, admin tidak akan menjelaskan hal ini dan rinciannya, biarkan kita nikmati nanti dalam cerita Boruto versi manga aslinya. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan Sakura yang sedang berusaha mengobati luka Kakashi. Meskipun dalam keadaan terluka, Kakashi masih sadar dan berbicara ke Sakura dengan berkata, kode merupakan musuh yang sangat kuat. Jika kalian menemukan cara melawan limiternya, aku yakin kita bisa menanganinya. Sakura lalu berkata, kami akan berusaha untuk mengalahkannya apapun caranya. Kemudian, Sarada kembali menyerang Kode, menggunakan Katon dan beberapa serangan api lainnya. Sakura lalu berkata, itu bagus Sarada dan teruslah serang seperti itu. Kode hanya bersikap sok asik kepada mereka, dengan menikmati bertarung dengan Sarada. Kebanyakan para villain atau musuh, selalu bersikap sombong di depan lawannya. Kode salah satu orang yang paling sering, melakukan ejekan kepada musuh yang dianggapnya tak selevel. Hanya saja, dia tak tahu bahwa sesuatu kemampuan hebat, belum dikeluarkan oleh Sarada melalui Mangekyo Sharingan-nya. Kemudian, adegan berpindah ke tempat Amado, yang saat ini berada di tempat lain. Sebelumnya, dia berpisah dengan Shikamaru dan Eida, untuk mencoba mempelajari tubuh Kawaki. Akan tetapi, dia ternyata mengetahui bahwa Eida, sedang pergi menemui Boruto di hutan. Lalu secara diam-diam, Amado memerintahkan salah satu delta miliknya, untuk mengikuti jejak dari Eida. Akan tetapi, Delta kehilangan jejak dari Eida karena sekarang, Eida berada di dalam penghalang yang dibuatnya sendiri. Nah seperti yang kalian ketahui, admin cukup percaya bahwa dalang dari semua masalah di Konoha, merupakan keinginan dari Amado sendiri. Entah siapa dia atau apa tujuannya, selain hanya untuk menghidupkan kembali anaknya. Namun yang pasti, Amado tak akan diam pada Boruto to Blue Vortex terbaru ini. Setelah itu, Delta melaporkan hal itu kepada Amado dan dia, segera dinonaktifkan ulang oleh Amado. Dengan ekspresi penuh curiga Amado lalu berkata, tak mungkin Eida meninggalkan desa begitu saja. Apa yang sedang dia lakukan seorang diri, dalam hutan seperti itu? Lalu di tempat Shikamaru, dia menyuruh tim sensor, untuk melacak kemana Eida pergi. Tim sensor mulai melakukan pelacakan akan tetapi, mereka sama sekali tak merasakan Eida di desa. Shikamaru terkejut sambil berkata, apa sebenarnya yang kau maksud? Shinobi itu lalu menjawab, kasusnya mirip dengan Mitsuki yang tiba-tiba menghilang. Shikamaru lalu bertanya ke Ino, apakah dia merasakan keberadaan Eida ketika meninggalkan desa? Ino kemudian menjawab dan dia, melaporkan bahwa tak ada yang meninggalkan desa termasuk seorang Eida. Sai yang di sebelah Shikamaru, kemudian membuat spekulasi bahwa Eida, pergi ke dimensi yang berbeda. Sai lalu berkata, apa mungkin bahwa dia, juga memiliki sesuatu seperti Kawaki atau Boruto? Yang Sai maksud adalah, sebuah portal yang dapat membawa seseorang ke tempat berbeda atau ke dalam dimensi lain. Mereka semakin bertambah bingung karena banyaknya masalah, yang tiba-tiba muncul secara bersamaan. Adegan lalu berpindah ke tempat Boruto dan Eida berada. Sebelumnya, Eida telah melancarkan sebuah serangan kepada mereka bertiga. Hanya saja, serangan tersebut ternyata bukan untuk membunuh mereka. Melainkan, hanya untuk membuat mereka terpikat oleh Eida dan tak mencoba untuk melawannya. Akan tetapi, Sasuke berhasil melindungi mereka dari cahaya yang dikeluarkan Eida. Setelah melihat serangannya bisa ditepis, Eida lalu berkata, lebih baik kalian menyerah saja. Itu masih serangan awal, yang bahkan membuat kalian lupa pada diri sendiri. Jika kalian tak melawanku, aku bisa membebaskan kalian dengan beberapa syarat. Seperti kau Boruto, lupakan ingatan masa lalu dan sekarang, cobalah untuk menerima ingatan yang saat ini. Kau harus hidup seperti Kawaki, yang benar-benar tak memiliki seorang teman dan hidup menderita. Jika kau menerimanya, maka kau akan terbiasa melalui itu. Lalu bagi Tuan Orochimaru, Anda bisa kembali ke desa dan aku, akan memaafkan apa yang telah Anda lakukan. Dan untukmu Paman Sasuke, kau telah mengkhianati kepercayaan orang-orang di desa. Aku tak tahu apa yang akan mereka lakukan, ketika melihatmu datang ke desa. Orochimaru kemudian berkata, kami tak akan pernah mendengar syarat darimu. Kami bertiga, akan berusaha merubah ingatan semua orang, dan mengembalikan apa yang sebenarnya terjadi. Orochimaru lalu berlari, sambil mengeluarkan kemampuan terbaru miliknya. Akan tetapi, Eida bisa dengan mudah terhindar dari serangan itu. Lagi-lagi dan lagi, Eida mengeluarkan sekekuatan dari Shibai Otsutsuki. Eida mengaktifkan itu di dekat Orochimaru, sambil menendang keras Orochimaru ke tanah. Orochimaru langsung terbunuh di tempat, akibat serangan fatal yang dilancarkan oleh Eida. Sasuke dan Boruto, terkejut melihatnya lalu mencoba membantu Orochimaru. Akan tetapi ternyata itu hanyalah bunshin dari Orochimaru saja.
Orochimaru muncul dari bawah tanah sambil berkata, aku tak mungkin bisa dikalahkan semudah itu. Banyak hal yang telah kulalui dan semuanya terasa lengkap di hidupku. Mulai dari merasakan kematian, disegel oleh seseorang, dibunuh beberapa kali, tapi aku bisa selalu hidup dan selamat. Kau tak tahu siapa aku sebenarnya dan itu merupakan kartu as yang sudah kumiliki sejak dulu. Melihat hal itu, Sasuke kemudian berbicara ke Boruto dengan berkata, dia benar-benar orang yang penuh misteri. Dia tak pernah bisa mati dan itu, sesuatu yang mirip terjadi layaknya para bangsa Otsutsuki. Lalu kemudian, Eida menampilkan ekspresi dingin akan tetapi, adegan berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan bahas pada video part ke-35 nantinya. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.